Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi dan menolong kita, menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sampai saat ini. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 34 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, di zaman dulu batu menjadi media untuk menulis, dengan tujuan untuk kelestarian dan kelanggengan dari apa yang dituliskan, serta agar apa yang tertulis itu dapat diingat selalu. Ada banyak peninggalan batu yang berisi tulisan, misalnya batu Rosetta, yang merupakan peninggalan dari zaman kerajaan Ptolemeus V di Mesir, yang memuat 3 bahasa. Di Nusantara ada berbagai peninggalan tulisan yang dipahat di atas batu yang disebut dengan prasasti. Misalnya prasasti Ratu Boko, prasasti Canggal, dan prasasti lainnya, peninggalan dari kerajaan-kerajaan di masa lalu. Tulisan di atas batu telah ada sejak zaman dulu, dan kita lihat di sini diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Dalam Keluaran 34 ayat yang pertama ini kita baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Sebelum peristiwa ini, Tuhan telah menuliskan perintah-perintahnya di atas loh batu ketika Musa ada di Gunung Sinai. Tapi 2 loh batu yang berisi ke-10 perintah Tuhan itu dilemparkan oleh Musa kepada bangsa Israel yang sedang bersukaria dan menyembah patung lembu emas. Akibatnya 2 loh batu itu pecah. Dan karena itu Tuhan menyuruh Musa untuk kembali membuat 2 loh batu yang sama. Dan Tuhan sendiri akan menuliskan kembali akan perintah-perintahnya. Pada saat ini kita tidak bisa menemukan 2 loh batu yang ada dari zaman Musa itu. Dan kita tidak perlu capek-capek ataupun lelah-lelah berusaha untuk mencarinya. Karena yang terutama adalah kita punya loh hati, di mana firman Tuhan itu tertulis dan terpahat di dalam hati kita. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3 tertulis, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Roh Kudus ada di dalam loh hati kita, dan Roh Kudus itu memberikan kita pengertian, pengetahuan akan firman Tuhan, membuat kita peka akan kehendak Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang jahat, apa yang baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Roh Kudus sudah diberikan Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam diri saudara ada Roh Allah, Roh Tuhan yang kudus yang berdiam di dalam hati setiap kita. Itulah Roh Allah yang Immanuel, yang beserta kita sampai akhir zaman. Dan dengan Roh Kudus, kita mengerti akan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita semua mengerti akan firman-Nya.
Dan bukan hanya mengerti atau tahu, tapi kita melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan firman di loh hati kita menjadi sia-sia, tapi lakukanlah kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat kita studi, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dan dimanapun kita berada. Biarlah firman-Nya selalu kita pegang dan kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu menolong kami untuk mengerti. Firman-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menghargai akan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hati kami. Hadirat-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan dan tidak merendahkan atau meremehkan akan firman-Mu, tapi kami menghargai, mengagungkan akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami mengerti, semakin mengenal akan Engkau Tuhan, dan semakin hidup dalam kesempurnaan seturut dengan rancangan-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan apapun. Lawatlah setiap kami Tuhan. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, nama yang menyelamatkan, Tuhan dan Allah kami, Bapa kami yang kekal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.